Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ridho Mufarid dari kelas 10 RPLC dan ini, video untuk tugas interview dengan software engineer. Oke, di sini sudah ada Om Mukti, silakan perkenalan Om Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mukti Wahab, saya di sini sekarang sebagai software engineering ya, software engineer atau programmer. Jadi kalau bahasa sekarang tuh lebih ke software engineering. Saya udah lebih dari 20 tahun jadi software engineer. Paling itu sih, Mas, silakan dilanjut. Oke, jadi Om Mukti ini kerjanya apa, Om? Kalau sekarang saya lebih mungkin kalau dulu awal saya tuh programmer ya, programmer itu lebih dari, 15 tahun lah. Sekarang ini lebih ke project management, cuma yang berbau dengan IT. Jadi lebih ke sistem analis. Nah, sistem analis ini, kalau untuk IT harus ngerti basic programming, basic, desain, basic website web design, basic, bisnis logic juga harus, ngerti. Nah, di sini kalau saya, posisi saya yang terakhir ini jadi sebagai, project management dan sebagai juga sistem analis. Jadi kalau ada project baru yang datang ke saya analisa dulu nih, kebutuhannya dari klien apa, mau dibuat bisnis prosesnya seperti apa, flow-nya seperti apa, baru saya gambarkan ke mereka, secara desain gambaran besarnya, flow aplikasinya seperti apa, pemakaian teknologinya apa aja yang akan digunakan. Nah, kalau udah sepakat baru dikerjakan sama software engineer atau programmer. Nah, jadi kalau programmer itu banyak ya bahasanya juga, jadi tergantung kebutuhan klien. Ada klien yang tidak terlalu, ribet ya, tidak terlalu dengan pemilihan teknologi, jadi dipilih sama saya yang kasih pilihan teknologi. Ada juga yang memang mereka spesifik, misalnya pengennya pakai PHP atau pengen pakai Ruby, pakai Python dan lain-lain. Nah, itu lebih spesifik yang biasanya mereka mau. Tapi kalau selama ini sih mereka, nggak ada pilihan bahasa pemrograman apa, selama apa yang mereka mau, aplikasi yang mereka, ingin capai, bisa kita bangun, kita bisa, develop, dan mereka bisa pakai input dan output-nya sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu paling, Mas. Oke, jadi alasan Om Mukti, memilih untuk kerja di bidang ini apa, Om? Sebenarnya terus terang dulu kan saya, di STT Telkom ya, dulu tuh namanya sebelum Telkom University, dulu namanya STT Telkom tahun 96. Justru saya itu, masuknya di Fakultas Teknik Telekomunikasi. Maksudnya saya berputar dengan telekomunikasi. Nah, cuma lambat laun kan saya itu setelah lulus saya langsung ke Amerika. Amerika saya sekolah di sana, terus lanjut sampai kerja sampai 12 tahun di sana. Nah, selama 12 tahun saya kerja di sana itu ternyata saya cari-cari kerja dan saya dapat peluang jadi programmer, ya saya coba ya, karena di sana kan, istilah kasar saya juga masih belum tahu nih passion saya di mana. Waktu itu saya di teknik, cuma nggak tahu tekniknya kan banyak. Akhirnya pada saat itu ada peluang programmer, saya juga dikasih kesempatan untuk belajar dulu, sembari kerja saya bisa belajar. Nah, di situ saya baru lihat nih, kayaknya saya suka nih, programmer itu kan sebenarnya, soal logik ya. Logik kalau misalnya kita mau dari poin A ke poin B, semua orang tuh punya logik yang berbeda. Ada juga orang lewatnya atas, ada lewat bawah, tapi tujuan akhirnya sama. Nah, di situ saya suka tuh bermain dengan logik. Kalau bahasa programmernya mungkin if then ya, kalau if ini then apa, sebenarnya bahasa programming cuma 2 itu, if, else. Jadi kalau if A jadinya B, itu aja sebenarnya. Nah, dari logic itu berkembang, nah saya kembangkan lagi ilmu programming saya suka, saya buatkan tuh company waktu itu di Amerika itu, aplikasi yang mereka butuhkan, nah saya buatin, mereka pakai tambah besar, akhirnya saya naik naik tingkat tuh jadi co-programmer kan banyak tuh bahasanya. Dulu awalnya saya Visual Basic. Udah gitu naik tingkat, saya suruh belajar C Sharp, C Sharp ya kalau tahu. Nah, begitu di Indonesia, 12 tahun kemudian saya balik nih ke Indonesia. Nah, di Indonesia ternyata itu banyakan orang bahasa pemrogramannya yang, freeware.
freeware dalam arti yang gratis lah ya. Sementara kalau di luar negeri sana banyak kan yang berbayar seperti C# itu kan punyanya Microsoft. Nah mereka nggak nggak mau pakai yang nggak berbayar. Sementara kalau di Indonesia kan pakainya kita PHP, pakai Python, Ruby, kalau database-nya MySQL. Nah kalau di sana saya nggak, saya pakainya itu yang berbayar semua tuh Pak. Banyak kan produk Microsoft kayak apa kalau Microsoft tuh database-nya MS SQL. Sementara kalau di Indonesia pakainya MySQL, MySQL itu kan gratis. Nah dari situ saya pas balik ke Indonesia juga kaget. Ilmu saya yang saya dulu pelajarin selama 10 tahun dengan kerja agak nggak kepake di sini karena banyak kan di sini orang bahasa pemrogramannya yang itu, yang freeware tadi PHP. Akhirnya saya belajar ternyata nggak, dari satu bahasa sebenarnya sama aja sih polanya, cuma kita biasain aja. Biasain bahasanya, cuma kalau pola logiknya, pola strukturnya sama aja sih. Kalau misalnya kalau misalnya mungkin Mas tahu kan kalau bahasa pemrograman apa aja tuh ada namanya MVC. Ada model, ada view, ada controller. Sebenarnya sama intinya. Kalau model itu untuk database-nya seperti apa, view-nya itu untuk tampilannya, controller itu itu logiknya, codingnya yang kita di kontrol itu yang kita buat. Nah, jadi setelah 12 tahun akhirnya saya suka sampai sekarang pun saya lanjutkan dan alhamdulillah proyek-proyek saya ini ya berbau IT, cuma mungkin saya lebih manage. Saya punya beberapa programmer di bawah saya. Cuma karena saya background-nya programmer, saya buatin dulu tuh logic bisnis logiknya sama saya buatin skema database-nya. Mereka tinggal coding karena mana gimana programmer itu dia nggak bisa ngerjain semuanya, harus tim. Nah, tim itu harus kebentuk, harus saling spesialisnya masing-masing, yang di depan yang di front end apa, yang sistem analisisnya siapa. Jadi mereka tinggal kalau mereka ngerjain semuanya kadang biasanya logiknya agak salah atau enggak jadi agak lama jadinya. Jadi programming sendiri pun nggak cuma dia bisa dari A sampai Z, enggak, dia ada 3 bagian yang biasanya orang pilih. Mau programming yang front end, bagian depannya aja, atau back end, cuma bagian database-nya, atau kayak saya sekarang di sistem analis, saya merangkap sistem analis yang mendesain semuanya nih. Ini aplikasinya dari A sampai Z, mau seperti apa sih input sama output-nya. Nah itu dipikirin sama sistem analis. Jadi kalau begitu udah sistem analis sudah tuangkan dalam bentuk gambaran besar, baru si bagian front end sama database mereka translate ke dalam bahasa programming. Itu Mas. Oke, jadi menurut Om tantangan di dunia kerja sekarang ini gimana? Tantangan di dunia kerja sendiri sebenarnya kalau untuk dari programmer sendiri ya, sebenarnya ini apalagi di Indonesia terutama itu masih banyak kebutuhan IT. Nah kendalanya ini kita nih masih, kenapa saya bilang banyak kebutuhan IT? Karena kendalanya orang Indonesia di perusahaan-perusahaan bahkan di pemerintah, mereka tuh masih lebih minded-nya orang bule, orang luar negeri yang ngerjain. Sementara nih programmer kita nih banyak di Indonesia nih. Jadi terakhir pun saya nih waktu di Indonesia saya punya kerjaan Autodesk. Kalau misalnya Mas tahu Autodesk itu, saya buatin aplikasi Autodesk di Singapura. Nah, itu saya kerjain tuh di sini. Nah, setelah saya tahu ternyata itu proyeknya mereka punya proyek-proyek yang dari Indonesia. Cuma dikerjainnya sama orang Indonesia juga dibalikin. Nah, karena kita nih perusahaan-perusahaan di Indonesia nih minded-nya masih, pikiran kita masih orang bule, baguslah ininya apa, mungkin kalau dari manajemennya bagus, cuma akhirnya proyek ke luar negeri, cuma dari luar negeri dikerjainnya sama orang-orang kita juga. Nah, itu yang menurut saya jadi peluangnya masih banyak kalau di IT. Nah, kalau untuk kendalanya ini sebenarnya nggak ada sih ya menurut saya. Kendalanya cuma satu aja itu, kita kurang percaya diri memakai sumber daya manusia kita sendiri itu di Indonesia. Sementara programmer tuh banyak. Dan satu kendala juga nih kebanyakan perusahaan-perusahaan ini pengennya programmer itu datang ke kantor. Nah, saya terakhir 12 tahun kerja di Amerika tuh saya nggak harus ke kantor. Karena programmer itu nggak bisa yang duduk antara dari jam 8 sampai jam 5. Nggak bisa, karena programmer itu kadang begitu dia punya inspirasi, begitu punya ide, begitu dia ada solusi, dia biasanya kadang solusinya di malam hari, atau nggak di siang-siang bolong, atau enggak. Tapi kalau dia suruh kerja gitu, duduk, suruh programming, belum tentu dia bisa. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya buat program saya nggak terlalu peduli kapan mereka kerja, yang penting timeline-nya dapat. Misalnya saya suruh kerjanya 3 bulan. Dia mau kerjanya dari mana aja, dia mau kerjanya waktunya kapan aja nggak masalah.
Nah, itu kendalanya kita di Indonesia ini nggak terlalu kasih, kebebasan ya untuk ke programmer ya. Dia harus datang jam 8 sampai jam 5 dipaksa, sementara dia kalau programmer itu justru kalau saya lihat justru bagus, enakan dia kerjanya kadang shift 3 tuh malam tuh, pas lagi tenang baru dia ngopi, "Oh iya saya tahu nih." Nah, kalau misalnya Mas sudah biasa program itu lebih enak malam pas waktu tenang. Nah, itu kendala yang paling utama di Indonesia, nggak bisa kalau programmer tuh datang jam 8 sampai jam 5 di kantor, suruh kerja begitu selesai jam 5 ternyata dia punya idenya malam, cuma dia mikirnya, "Ah, saya kerjanya jam 8 sampai jam 5 udahlah biarin aja." Nah, itu jadi salah satu kendala gitu. Itu sih, Mas. Oke, menurut Om suka duka di bidang kerja ini apa, Om? Eee, Suka duka ya, kalau dukanya sih kebanyakan dari sisi, apa, dukanya itu dari sisi timeline sama kalau ada sesuatu yang mentok gitu ya. Nah, kalau timeline ini biasanya waktu ya, waktunya kadang nih suka mepet, kadang nih para klien nih minta waktunya yang mepet sekali, apalagi di Indonesia nih yang terlalu melihat sesuatu ini agak gampang dibuat 2 minggu selesai, sebenarnya nggak bisa itu. Nah, jadi, dukanya juga itu kalau kita mendapatkan satu kendala di programming itu yang mentok, kok kita nggak pernah nggak dapet ini solusinya. Sebenarnya kan kalau kita solusi cari sesuatu nih di Google ya, cari sesuatu di Google, cari kendala yang orang lain juga sama, punya kendala sama kita, ternyata punya jawabannya kita implementasikan. Nah, ada beberapa yang memang nggak ada itu, mereka nggak pernah punya yang solusi yang sama sama kita nggak nyari dapetin ketemu solusinya. Nah, apa yang terjadi biasanya harus dari kita, pinter-pinter kita, bisa kita rubah modelnya selama output-nya, sama ya, yang output-nya yang yang diminta si klien itu hasilnya sama. Nah, cuma kendalanya ini kadang klien tuh nggak mau dirubah logiknya, walaupun itu hasil akhirnya sama. Nah, itu gimana kita meyakinkan mereka aja sih, ini harus dirubah karena nggak ada teknologi yang pakai ini, belum pernah orang, buat seperti ini. Kita tawarkan, alternatifnya, kalau mereka biasanya tuh kita, ya agak ini sedikit lah, saling berdebat sedikit. Nah, apa, pada akhirnya mereka mau, baru kita rubah. Nah, dukanya juga itu kalau, programmer ini kan banyakan dia ngerjain satu project nih, nah tiba-tiba dia pegang nih satu project, tiba-tiba kalau misalnya dia sakit atau dia ada kendala dia nggak bisa ngerjain, nah itu mundur tuh. Nah jadi kalau pengalaman saya ini sekarang, saya selalu pair buat, programmer ini berpasangan. Jadi kalau ada salah satunya yang sakit atau berhalangan, yang satu bisa terusin, jadi nggak mundur. Kalau sukanya sih sebenarnya banyak sih, kalau menurut saya sukanya itu kita lebih ngatur waktunya sendiri. Kayak saya ini, saya nggak ngantor nih. Saya ada kantornya di Jakarta. Cuma mereka pikir yang penting timeline-nya mereka ngerti kok timeline-nya bagus, eee sesuai, saya terserah saya mau kerja di mana aja, yang penting hasilnya ada, sesuai dengan waktunya, tepat waktu, dan itu pun kalau nggak tepat waktu pun saya harus kasih tahu nih, kayaknya kurang nih waktunya. Nah, itu sukanya tuh saya bisa ngatur waktunya. Jadi saya bisa lagi di jalan nih, liburan ke mana sambil saya kerja, itu hari biasa. Seperti sekarang aja nih kalau orang lagi pada WFH, sebenarnya saya udah WFH dari udah berapa tahun gitu. Cuma mereka yang nyari. Jadi kalau sukanya itu kalau programmer orang udah kenal kita udah tunjukin portfolio kita bagus, hasilnya bagus, waktunya bagus, orang bakalan nyari kita dari mulut ke mulut. Nah, itu yang saya alami sekarang. Saya udah kasih performance, saya akhirnya dari mulut ke mulut tuh mereka tanya, "Ini bagus nih." Saya bilang, "Oke, cobain dulu aja sekali, kalau nggak bagus cari yang lain." Akhirnya makin lama makin banyak tuh yang cari. Nah, itu aja sih soal trust. Nah, itu suka dukanya kalau jadi programmer. Memang kita nggak di kantor, cuma saya pikir kadang, ya kalau ada orang juga yang suka di kantor, kalau saya terus terang nggak terlalu suka di kantor karena terlalu, ngabisin waktu di sana paling cuma ngopi. Sebenarnya kalau programming tuh aduh nggak bisa, waktunya habis tuh nanti. Nah itu sih kalau memang sukanya programming, waktunya bisa kita atur sendiri, paling itu Mas. Oke, makasih Om udah bantu saya ngerjain tugas ini. Sekian untuk Ya, apa, untuk interviewnya sudah semua pertanyaannya sudah dijawab. baik, Oke, jadi closing ini. Baiklah, sekian untuk video kali ini.
Sekali lagi terima kasih Om Mukti sudah bantu saya ngerjain tugas ini, Ya, dapat banyak ini nih, dapat banyak info. Jadi, siap, sama-sama. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.